Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan membahas bab lanjutan dari bab yang kemarin. Kalau yang kemarin adalah tentang air, sekarang adalah tentang alat bersesuci, sekarang adalah tentang tata cara bersesuci. Bersesuci itu sendiri ada dua, ada menyucikan diri dari najis dan ada menyucikan diri dari hadas. Hadas pun juga ada dua, menyucikan diri dari hadas yang kecil dan menyucikan diri dari hadas yang besar. Di antaranya adalah wudhu, yaitu tata cara bersuci dari hadas kecil. Sebetulnya ini ya dibahas panjang di Tirabalu, tidak dibahas pun kita sudah melakukannya bahkan sehari lebih dari 5 kali. Faslun wudhu wudhu'i sittatu asya. Fardunya wudhu itu sendiri ada dua, ada 6. Fardunya wudhu itu sendiri ada 6. Yang pertama adalah an-niyatu. Wahibatuha syar'an qasdu syai'in muqarinan bi fi'lihi. Apa niat itu adalah kehendak hati untuk melakukan sesuatu di mana itu dilakukan bersamaan dengan perbuatannya. Misalkan kita mau naik motor. Niat itu terletak ketika kita sudah menaiki motornya. Kalau masih mimpi misalkan, kita malam harinya punya rencana untuk pergi ke suatu tempat menggunakan motor. Nah, ini namanya bukan niat, melainkan azam. Fa'idarahu sumi asma. Jika berpisah dari pekerjaannya, maka namanya bukan niat, melainkan azam. Nah, karena ini yang dibahas adalah wudhu, maka sebelah mana letaknya niat itu sendiri? Wa taqulu niyatu inda wasli awal juz'in minal wajhi. Jadi rukun yang pertama adalah berwudu, itu adalah mengusap wajah, maka niat itu letaknya di basuhan pertama ketika membasuh wajah. Karena disunahkan 3 basuhan. Jadi basuhan pertama, basuhan kedua, dan basuhan ketiga. Di manakah letak niat? Yaitu ketika membasuh wajah di basuhan pertama. Seperti apa itu niat? Nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardholillahi ta'ala. Nah, terjemah daripada kalimat barusan ini yang diangan-angan di dalam pikiran dan hati, itulah niat. Bukan bunyi atau bahkan hanya tulisan dari nawaitul wudu'a dan seterusnya. Ini hukumnya bukan rukun, melainkan sunnah. Jadi misalkan tidak ada, sebetulnya tidak ada nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari fardholillahi ta'ala, hanya sebatas kita mengucapkan saja, maka bukan atau belum tergolong sebagai rukun wudu yang pertama, yaitu niat. Jadi niat itu sendiri adalah niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala, kalau pakai bahasa. Atau misalkan pakai madura, niat berwudu wudu karena Allah Ta'ala aku hilangin hadas kecil misalkan. Nah, kalimat-kalimat seperti ini yang diangan-angan dalam pikiran dan hati, itulah niat. Nah, angan-angan ini dilakukan ketika basuhan pertama dalam membasuh wajah ketika berwudu, itulah niat. Wa talaffuzu biha sunnatun. Adapun ucapan kita menggunakan bahasa Arab, nawaitul wudu'a li raf'il hadathil asghari dan seterusnya, ini hukumnya sunnah, bukan rukun. Ini hukumnya sunnah. Jadi dapat dibedakan ya, bahwa niat dan talaffuz itu adalah suatu hal yang berbeda. Niat itu dalam hati, ada talaffuz dengan lisan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wasani waslu jami'il wajhi. Untuk wudu yang kedua adalah membasuh seluruh bagian wajah. Seluruh bagian wajah
يثبت عليهم الأسنان السفلى يجتمع مقدمها في البطن ومؤخرها في الأذن. Yang dimaksud dengan wajah itu adalah bagian muka. Kalau dimulai dari atas adalah tepi rambut hingga ke ujung tulang geraham. Di manakah ujung tulang geraham? Kita biasa menyebutnya dengan dagu. Nah, dari tepi rambut di dahi sampai ke dagu kalau tingginya. Wahatul alqad ma baina udhuni. Adapun lebarnya maka antara kedua daun telinga dari sisi kanan sampai sisi kiri. Inilah rambut. Sehingga ini juga penting saya kira bagi muslimah, ibu-ibu atau mbak-mbak, ketika sholat bermukenah tapi mukenahnya di leher bukan di dagu. Nah, ini sangat berpotensi sekali sholatnya tidak sah. Karena yang boleh tampak ketika sholat adalah telapak tangan bagian dalam, bukan bagian luar, dan wajah. Adapun wajah yaitu adalah dari tepi rambut yang atas sampai ke dagu, bukan sampai ke leher. Sehingga kalau misalkan pakai mukena tetapi mukenahnya di leher, maka auratnya nampak. Karena yang ada di bawah dagu atau di belakang dagu ini bukan bagian dari wajah, tapi bagian dari leher. Sehingga kalau misalkan butuh cukup membasuh sampai dagu, kenapa dicukupkan sampai dagu? Karena yang dibasuh adalah wajah. Seperti itu. Kemudian ada muskil-muskil yang saya kira perlu dijelaskan. Wa amma lihiyatur rajulil kafifati bi allam yaral mukhatabu bi basharataha min hilaliha fayakfi ghuslu dhahiriha. Misalkan ada orang yang mempunyai janggut kelewat tebal, saking tebalnya ketika dia berbicara dengan orang lain, lawan bicaranya tidak dapat melihat permukaan kulit dagunya, permukaan kulit pipinya misalkan, saking begitu tebalnya. Mungkin di luar tidak ada, tapi pasti ada. Di luar sana orang yang terlalu tebal mempunyai jambu atau brengkok, kalau kita bilang brengkok. Kalau terlalu tebal brengkok tersebut sehingga permukaan kulit yang ada di bawahnya tidak nampak, maka bagaimana? Cukup membasuh bagian luar jambutnya saja. Misalkan kalau saya ada jambutnya, maka wajib mengusap permukaan kulitnya. Kalau ada jambutnya di mana jambut itu sangat tebal hingga menutupi seluruh bagian permukaan kulitnya yang ada di sebelah sini, maka cukup membasuh ujung jambutnya saja. Cukup membasuh ujung jambutnya saja. Kalau tebal, di mana tebalnya itu orang lain sampai tidak bisa melihat permukaan kulitnya. Kalau tebal, kalau tipis, bihilafil khafifati wa hiya ma yaral mukhatabu basyarataha fayajibu isalul ma'i basyaratiha. Kalau itu tadi kalau tebal, kalau tipis maka bagaimanapun seluruh permukaan kulit wajahnya harus dikenai air, harus diratakan dengan air. Meskipun panjang, meskipun tebal, selagi terlihat permukaan kulitnya, kalau ada janggut yang tumbuh, maka seluruh permukaan kulitnya wajib dibasahi dengan air wudu. Nah, ini kalau yang berwudu adalah laki-laki. Kalau yang berwudu adalah perempuan, bila filiyati imra'atin fayajibu isalul ma'i li basyaratihima. Kalau laki-laki, sebetulnya tidak ada, tapi biasanya yang diceritakan musannif di dalam kitab itu pernah ada. Contohnya, orang perempuan, orang muslimah haid lebih dari 15 hari. Nah, ini yang saya pernah dengar, salah satunya penelitiannya Imam Nawawi, juga ada perempuan yang bahkan 1 bulan hingga lebih haidnya seperti itu. Sejauh yang kita temui tidak ada perempuan haid lebih dari 1 bulan. Tapi Imam Nawawi pernah. Nah, meskipun langka, beliau tetap ditulis di kitabnya. Termasuk kitab yang kita kaji malam ini.
dibahas wa amma lihiyatu imra'atin bihilafi lihiyati imra'atin wa fayajibu isalul ma'in li basyaratiha. Ini kan tidak mungkin ada perempuan yang tebal jambutnya. Tapi karena di sini ditulis pastinya dulu ada dan dikhawatirkan akan ada di zaman-zaman setelahnya. Kalau bagaimana kalau ada perempuan yang berjambut tebal, mau permukaan kulitnya nampak atau tidak, maka wajib dibasuh dengan air. Wajib seluruh permukaan kulitnya dibasuh dengan air wudhu. Itu yang kedua. Jadi niat, kemudian membasuh wajah. Wasalisu, ada pun yang ketiga, waslul yadaini ilal mirfaqaini, yaitu membasuh kedua tangan dari ujung jari hingga ke sikut. Fa'ilan yadul lahu mirfaqaini untuk birbatruhuna. Bagaimana misalkan ada orang yang tidak mempunyai sikut, maka dibasuhnya kira-kira di manakah letaknya sikut andai dia mempunyai sikut. Tapi sebelum orang tadi sikut, paling disebutnya orang tadi kakak. Kenapa disebut? Pasti dulu ada orang yang tidak mempunyai sikut. Walaupun berselama ada ini min syi'arin wa sil'atin wa asbu'in zahidatin wa atofirah. Itu tadi kalau lengannya normal, maksudnya lengan yang kita ketahui lengannya manusia pada umumnya. Ada lengan yang tidak seperti lengan orang normal. Misalkan ada bulu rambutnya, kemudian ada daging tubuhnya, atau kita menyebutnya dengan istilahnya kutil. Kemudian wasbu'in zahidatin, satu lengan biasanya mempunyai 5 jari. Ada orang yang satu lengan mempunyai 6 hingga 7 jari. Wa dhafirah dan kuku. Nah, keempat hal ini harus seluruhnya dibasuh dengan air. Harus seluruhnya diratakan dengan air. Tidak boleh ada yang ketiga. Misalkan ada rambut di lengan, tebal maupun tipis, maka seluruh rambutnya termasuk permukaan kulit yang ada di bawahnya harus dikenai air. Wasimati dan daging tubuh atau kutil tadi juga harus dibasuh. Wasbu'in zahidatin, kemudian jari-jari yang lebih. Misalkan satu lengan ini kita akan punya 5 jari. Ada orang yang kadang jari ininya ada 2, ada yang kadang jempolnya ada 2. Nah, jari-jari yang lebih ini mungkin tidak kita sebut sebagai bagian lengan, tapi bagaimanapun dia tumbuh di lengan, sehingga wajib dibasuh juga ketika melaksanakan wudhu. Dan yang terakhir adalah kuku. Kalau yang pendek sudah pasti kemasukan air. Nah, kalau panjang biasanya ada tanah, kemudian ada misalkan yang sangat sering kita jumpai, ada orang kerja di bengkel, pasti di kukunya ini hitam-hitam. Nah, hitam ini merupakan kotoran, terlepas dari najis atau tidak. Kotoran yang lebih banyak ini wajib dibersihkan. Kalau tidak, maka wudhunya tidak sah. Mengapa? Air tidak bisa menjangkau permukaan kulit yang ada di bawah kuku. Seandainya tidak ada kotorannya, meskipun kukunya panjang, kita pincang begini, maka sudah masukkan air. Kalau tidak ada kotorannya, kalau ada kotorannya, maka kotoran-kotoran yang ada di bawah kuku tersebut harus dibersihkan terlebih dahulu. Jika tidak, sekali lagi maka wudhunya tidak sah. Kalau sengaja, jelas-jelas ada kotoran, uli apalagi. Kalau tanah misalkan masih terserap menyerap air. Nah, kalau oli
ghusl dalam membasuh kepala ini menggunakan istilah mashun. Perbedaannya, kalau ghusl itu tidak cukup dengan mashun. Kalau mashun boleh dilakukan sekaligus dengan ghusl. Ghusl itu adalah mengguyur atau membasuh. Kalau mashun adalah mengusap. Nah, di bagian rukun yang keempat ini adalah kenapa dibilang rukun yang paling mudah. Pertama, dia tidak perlu dibasuh. Kalau tangan harus dibasuh, harus diguyur dengan air, harus diguyur dengan air. Kaki, muka harus diguyur dengan air. Kalau kepala meskipun tidak diguyur sudah cukup. Kan biasanya kita cukup mengusap seperti itu. Walaupun masuk hati rosi, atau masuk hati syarif di hati rosi. Kalau ada rambutnya, cukup mengusap rambutnya. Kalau tidak ada, maka cukup mengusap bagian kepala yang mana saja, mau yang depan, mau yang samping, mau yang belakang. Cuman pada umumnya dilakukan di bagian kepala paling depan karena paling dekat dan paling mudah. Wala tata'ayyadul yadu bil masih bal yajuzu bi ghurbatin wa ghayriha. Atau bahkan misalkan kita tidak mau membasuhnya dengan tangan, pakai secari kain itu sudah cukup. Saking gampang. Walau jasad ra'sahu dalam masihha jaza. Atau misalkan pasti kalau wudhunya di dalam kamar mandi bukan ikrar, kita pegang gayung. Kita malas mau melepas gayung. Ya lama boleh siram di kepala kita, itu juga sudah cukup. Tidak tersentuh tangan, cukup siram gitu saja itu sudah cukup. Mau sebagian mau semuanya cukup. Itulah kemudahnya membasuh rambut atau sebagian daripada kepala. Walau ta'ala dahulu mata walau yuharika jaza. Yang lebih mudah lagi misalkan kita di sini kalau wudu, tangan dibasahi dengan air kemudian diusap, sambil lagi diusap mati ya tadi. Misalkan tidak mau diusap, karena kan cuma jadi asal di tangannya ini bukan air mustamar, itu pun juga sudah terhitung sebagai rukun wudu yang keempat. Jadi paling mudah itu adalah rukun wudu yang keempat. Wal khamisu ghuslul rijlaini ila al-ka'baini. Dan yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Yang terakhir tartibu. Wasadi surat tartibu fil wudu alama dan yang lain adalah tartib. Apa tartib itu adalah sesuai urutan-urutan yang sudah kita bahas tadi. Yaitu pertama niat, wajah, kemudian tangan, kemudian rambut, kemudian kaki. Nah, tidak boleh dibolak-balik. Sama seperti sholat, tidak boleh dibolak-balik. Misalkan niat, wajah, kaki, dan tangan tidak sah, meskipun lengkap. Nah, inilah istilahnya tartib, tartib dan tartib harus urut. Selanjutnya adalah sunah-sunah wudu. Ringkas ya. Tapi sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan terkait rukun-rukun. Yang mencegah sampainya air masuk wudu atau cat. Cat bagaimana? Misalnya kita kena cat yang tidak tembus pada air, misalnya ngedrop yang tidak tembus pada air. Dan batasnya bagaimana? Kalau bintik apa cukup, apa bisa lebarnya? Karena cat atau karena cairan-cairan lain, misalkan ada apa itu lebih, misalkan sangat cat misalkan. Kita tergantung. Kalau sebelum kena cat atau kena lembih tadi kita sudah punya wudu, maka status secari kulit yang di sini punya wudu. Artinya ketika kita sholat zuhur punya wudu, habis sholat zuhur kena cat atau kena lembih di tangan, kemudian kita itu, nah kita cukup menanyakan wudu saja tanpa membersihkan ininya,
dilakukan dan dianggap selesai wudhunya. Tapi selagi bisa diupayakan bersih, asal tidak mengancam keselamatan kulit tangan kita, maka harus dibersihkan. Begitu. Mungkin yang lain. Tidak sah. Tidak ada tawar-menawar. Tidak sah. Tapi jangan dilarang ketika ada orang tertentu mau wudhu mau sholat. Saya mau Pak haji ini dulu boleh saya tambah. Dulu masih tak sah. Kalau wudhu masih boleh juga sah kalau wudhu. Daripada agak tatuan, kalau tidak terjadi sah sholat saya masih ingat. Daripada agak tatuan tapi tak sholat, mending tatuan asal sholat. Jadi tidak apa-apa. Hidayah itu kan tidak turun menunggu orang yang mau. Jadi barangkali mungkin sholatnya tidak sah, tapi doanya makbul banyak. Jadi wudhu sholat yang dia lakukan berminggu-minggu, berbulan-bulan atau bertahun-tahun tidak sah mungkin, tapi bacaan-bacaannya, wiridnya, tasbihnya diterima oleh Allah. Misalkan orang berbentak teman Pak, pas mulai Pak punya rezeki untuk menghapus tato yang katanya sampai sekian juta. Dulu masih mau sudah tato tadi saya sing anu cek tidak boleh kali maksud tato belakangan seperti itu. Yang jelas kalau pertanyaan sah dan tidaknya tidak sah. Misalnya kita kena luka di anggota tubuh dan kita misalnya lukanya yang pertama itu apa misalnya dibersihkan pertama, ada saya pernah dengar dibersihkan pertama dengan yang berwudu. Setelah itu wudunya itu harus membasuh semua terus. Lukanya di sebagian anggota tubuh, misalnya anggap saja luka di tangan. Waktu dibersihkan itu sudah niat berwudu pertama. Setelah itu kan harus kering. Apa kita harus tetap mengusap pada luka-luka tersebut kalau berwudu? Maksudnya ada luka di tangan. Ada luka di tangan. Kemudian sebelum kita mengobati lalu kita bersihkan. Kita bersihkan. Setelah itu sudah kan ini sudah masuk bagian wudu sudah. Yang seperti keterangan barusan. Apakah itu masih wajib diguyur terus? Sedangkan luka itu harus kering. Mohon maaf, saya jadi PR lagi. Sepertinya ini dalam sekali pembahasannya. Belum pernah saya dengar sekali membasuh kemudian yang wudu dan dianggap suci, belum pernah saya dengar. Insya Allah pertemuan selanjutnya atau kapan lah kita ketemu, saya serahkan jawabnya. Yang kali ini saya bawa orang dulu. Monggo yang lain. Iya, terkait juga dengan pertanyaan Ustaz Arif ini. Kadang ketika kita periksa ke dokter, mungkin dia sudah sholat isya kayak gitu ya Ustaz. Ternyata dari periksa ke dokter itu ternyata ini harus diperban, jangan sampai nyentuh air. Mungkin ini ada keterkaitan sehingga dia wudunya itu dengan diusap, bukan diguyur, tapi diusap. Ya oleh kayak gini. Secara otomatis kan yang diperban itu kan tidak sampai ya nyampe lah pinggirannya kayak gitu. Ya yakini gitu aja saya ini. Ketimbang dia harus tayamum dan sebagainya selagi bisa membasah kayak gitu. Tapi hanya diusap, bukan diguyur juga saya. Dan menyisakan itu tadi yang ya diperban itu kan. Terus yang kedua adalah terkait penggunaan tangan. Kadang-kadang kan, ya apakah itu dari jari jemari dulu, atau dari lengan dulu, dari atas dulu? Dari jari dulu ke lengan. Oh dari. Ya, jadi ilal ilfaqah ini bukan ilal ashawi aja, dari depan ke belakang. Dari depan ke belakang. Yang ashawi. Oke, terus yang ketiga adalah saya ini petani Ustaz. Kalau tangan itu kan jelas ya, ada hitamnya kayak itu kita bersihkan kayak gitu. Yang kaki ketika itu pecah, kadang-kadang ada yang kayak gini, yang goel kayak gitu kan. Ketika kita masuk di got kayak gitu ya, kadang-kadang kan nyelempit itu ya kan ya. Kadang-kadang sini ketika dari sawah atau apa itu pasti yang pecah-pecah itu ada hitamnya kayak gitu.
apakah ini juga ikut digosok kayak gitu sehingga menjadi bersih kayak gitu, disikat lah bahasanya. Kadang-kadang ada kan hanya tangan saja yang membasuh, tapi kakinya itu masih tetap ada itemnya kayak gitu, walaupun item itu sudah digosok kayak gini tapi tidak disikat, itu mungkin kan. Jadi 3 pertanyaannya saya. Iya. Yang pertama, bolehkah membasuh perban ketika ada luka dalam tubuh? Ya. Kemudian tata cara membasuh tangan. Kemudian yang terakhir adalah kotoran-kotoran yang akan diganti gitu saja. Iya. Ya. Sama ini sebetulnya kasusnya seperti ketika kena lem di tangan. Kalau ketika perban ini dibuka mengancam ada bagian tubuh yang lepas, maka boleh cukup mengusahakan tidak membasuh. Kalau terancam pas dibuka perban ada bagian tubuh yang lepas atau ada daging yang jatuh misalkan, itulah keterlaluan parahnya. Kemudian tata cara membasuh tangan yang kedua adalah dari ujung jari ke belakang. Mas mau kita wudhunya di kran, mau kita wudhunya di bak mandi dari depan ke belakang, sehingga kalau kita ada pegang gayung maka kedua tangannya begini. Kemudian seperti ini ya, ke belakang. Kalau pakai gayung kan mudah. Meskipun tidak, kita tampung dulu airnya di kran, baru kita gulung ke belakang seperti itu. Jadi ilal nirfaqah itu airnya begitu. Termasuk ketika pakai bumbu tayamum. Nah, tayamum itu gosoknya dari depan dulu ke belakang seperti itu. Dan yang terakhir adalah apa tadi? Kalau boleh sekalian kita nanti bahasnya di sunnah saja. Itu termasuk ke sunnah-sunnahnya wudhu menggosok kotoran-kotoran yang ada. Cukup saya kira ya. Mungkin ibu-ibu, seorang ibu-ibu. Mungkin Pak Ruki. Ibu-ibu ada yang tanya? Dipersilakan ibu pakai kertas nggak apa-apa. Baik, saya lanjutkan dulu. Kalau wudhunya wudhu tadi ada 6. Sekarang sunnah-sunnahnya wudhu. Wa sunnahuhu asyaratu asya'a. Sunnahnya itu ada 10. Yang pertama adalah membaca basmalah. Basmalah di basmalah Bismillahirrahmanirrahim atau singkat Bismillah, enggak apa-apa. Cuma isi lebih bagus Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in baraka tasmiyata awalahu wa tabiha fi adnaihi. Fa'in baraka min al-wudhu'i lam yatibiha. Mengkelopai misalkan kita mau wudhu lupa gak baca basmalah di pertengahan wudhu, waduh, cuman ini pertama di Bismillah. Kemudian kita baca basmalah, tak apa. Selagi wudhunya belum selesai. Kalau wudhunya sudah selesai kemudian kita lupa baca basmalah dan menggantinya, maka mungkin bacaannya dapat pahala, tapi nilai pahalanya bukan nilai pahala sunnah wudhu. Itu sunnah wudhu yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, wabasul kafaini ilal kawaini, yaitu membasuh kedua telapak tangan. Membasuh kedua telapak tangan sebelum basuhan telapak tangan yang bernilai rukun itu kita disunahkan membasuh terlebih dahulu, atau takut kena najis, takut kena apa dan lain sebagainya. Yang ketiga, wal madmadu, yaitu berkumur-kumur. Kumur-kumur ini kita minum air kemudian kita apa namanya? Kepak kumur-kumur. Pokoknya kumur-kumur terlepas itu mau ditelan atau dikeluarkan, pokoknya dikumur-kumur. Yang afdal adalah dikeluarkan, tidak diminum. Kemudian ada istinsyak. Kalau madmadah itu adalah memasukkan air ke dalam mulut. Kalau istinsyak adalah memasukkan air ke dalam hidung. Ini sepertinya yang sangat jarang dilakukan. Istinsyak itu sendiri adalah menghirup air ke dalam hidung. Mau langsung ditelan atau dikeluarkan sama.
dikeluarkan. Yang kelima adalah mashul iroksi. Ketika membasuh sebagian dari rambut, kita disunahkan membasuhnya seluruh bagian kepala. Misalkan untuk ya, biasanya kita membasuh bagian depan, kita disunahkan untuk membasuh ke semuanya, sampai belakang, samping, atas, semuanya pokoknya diusap. Selanjutnya mashul udunaini dzahirihima wa batinihima bima'in jadidin. Sunnah yang kelima adalah mengusap seluruh bagian kuping, luar atau yang di belakang, dan bagian dalam atau yang ada di depan. Kaifiyahnya ayyudkhila musattihataihi fi simaqaihi wa yudiruhuma 'ala al-'atifi wa yamurru ibhamihi 'ala ghayrihi thumma yulsiqu kaffaihi wa huma mabrulatani bil wudu'aini istibhar. Caranya seperti ini. Tangan kita dibasuh dulu atau kita celupkan ke dalam air jika keadaan suci. Kita celupkan ke dalam air. Kemudian jari-jari ini kita masukkan ke lubang telinga. Kemudian kita tarik sesuai dengan jalan liku-liku yang ada di telinga. Kemudian kita jemputnya ke belakang, tarik ke depan. Nah, air yang ada di dua jari ini sudah mustakmal. Ketika mustakmal, semayusi kafaihi wa huma mabrulatani bi wudu'ihi. Tangan yang air yang nempel di telapak tangan ini yang masih bisa dipakai. Kemudian seperti ini ditempelkan dan diulangi 3 kali. 1, 2, 3 kali. Selanjutnya watakhlilul jadil kasat al-kasati menggaruk atau memasukkan jari-jari kita ke dalam janggut yang terlewat tebal. Mau tebal mau tipis, pokoknya kalau ada janggut kita disunahkan untuk mentahlil. Tahlil itu seperti ini. Misalkan ada yang digosok ini, jadinya masukkan ke dalam janggut, digosok ini. Ini sunnah. Kemudian wataflil asabiil yadaini wal rijlaini, membersihkan atau menyela-nyelakan jari kita ke jari tangan dan jari kaki. Kalau tangan misalkan ini, karena misalkan ini, termasuk kaki, kiri masukkan jari-jari tangan dimasukkan ke antara jari-jari kaki. Ini kesunahan juga. Kemudian walat dimuluna, mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri. Misalkan ada anggota yang berpasangan, kalau muka tidak berpasangan, contohnya tangan, maka dahulukan yang kanan dulu. Kemudian kuping, maka dahulukan yang kanan dulu. Termasuk kaki, kalau selagi bisa didahulukan yang kanan, maka dahulukan yang kanan. Kalau ada dulu, kita dahulukan yang ini juga sunnah. Dan yang terakhir adalah berpahara kesalahan-kesalahan. Masing-masing basuhan yang ada dalam wudu itu diulangi 3 kali. Sekalipun sebetulnya sudah cukup, tapi disunahkan mengulanginya sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir adalah mualah. Wa ya'budu anha tatabuni wa hiya alla yasula bainal wudu'aini tafriqul kathirun bal yutahhiru al-udwan ba'da al-wudu'i bihaitu la yakifal mawsu'un qablahu ma'adidal hawa'i. Yang terakhir adalah mualah itu sendiri adalah tidak terlalu berhenti lama dari melakukan satu rukun ke rukun yang lain. Ya sebetulnya kita sudah mualah, dari dulu kita waktunya sudah mualah, tapi biar tahu saja bahwa perbuatan kita yang kali itu adalah bernilai sunnah dan kita mendapatkan pahala. Mualah itu ya untuk seperti yang kita lakukan sehari-hari. Sudah membasuh muka, langsung basuh tangan, sudah basuh tangan, langsung membasuh rambut, kemudian menunjukkan kaki dan seterusnya. Itulah mualah. Itu adalah
ada yang ternyata seperti bab wudu. Ya. Jadi seperti ini. Ada biasanya ini dipakai oleh perempuan biasanya, cewek bapak. Hand and body lotion namanya. Hand and body lotion. Hand and body lotion itu kandungannya bermacam-macam. Ada yang mengandung minyak, ada yang tidak. Mungkin kita tidak tahu cara pegangannya. Mereka yang biasa pakai kata. Kalau yang mengandung minyak sebelum berwudu bahkan mungkin harus dibersihkan dengan sabun. Kalau sebelumnya kita pakai hand body, tambahan. Kalau sebelumnya kita pakai hand body. Karena kenapa? Minyak dengan kulit yang kita bahas tadi itu sama. Mereka tidak bisa menyatu dengan air. Sehingga kalau ada kulit yang nempel di bawahnya kuku atau ada bekas embun yang sudah kita pasang di tangan atau kaki sebelumnya, maka harus dibersihkan dulu. Tidak cukup dengan air, maka harus dengan sabun. Baru ketika bersih boleh melakukan wudu. Nah, karena ini yang bahasa adalah minyak yang dapat menghalangi masuknya air, kaitannya dengan pertanyaannya Bapak Rudi Sunarko yang tadi. Tanah yang ada di bawah kuku atau di sela-sela jari atau di bawah kuku kaki itu bisa menyatu dengan air, gitu ya. Selagi yang nempel itu, selagi yang ada di sana adalah tanah yang suci, bukan tanah yang ada di bawahnya kandang sapi, kandang kuda dan ayam dan sebagainya. Jelas, bukan jelas, dia sangat berpotensi najis. Maka tidak apa-apa dilanjutkan. Selagi bisa dibersihkan, dibersihkan. Kalau tidak mau dibersihkan, ya seperti yang saya sampaikan tadi, dibiarkan saja selagi dia tidak najis. Seperti itu. Di kuku juga di bagian kaki yang pecah-pecah. Nah, ada yang hitam tapi dia bukan kotoran. Nanti saya juga seperti itu. Ada yang pecah. Yang pecah kita kan, yang ini kak, keluar dulu. Berarti ini yang hitam memang kakinya, kemudian dimasukkan kotoran. Pecah sombong itu. Nah, di bagian-bagian tumit biasanya yang banyak pecah-pecah dan dia hitam. Dia tidak perlu dibersihkan karena yang hitam adalah memang warna kulit. Seperti itu. Ada tambahan. Misalnya kita melakukan wudu dan sudah selesai. Dari malam kita atau yang sebelumnya berwudu itu kita memakai katakan minyak, kayak minyak atau salep yang ada di misalnya kaki. Saya juga kerjanya di sawah. Karena kan salep itu kan mencegah sampainya air kepada kulit. Dan kita lupa waktu mau berwudu itu lupa menggosoknya, digosok dulu. Dan setelah oh ada kak ya. Apa itu sudah sholatnya sudah sah, wudunya sudah sah. Mahal yang kuning. Kalau ketahuan dan jelas itu tidak sah wudunya, maka sholatnya tidak sah. Maka yang wajib bihi bahwa wajib. Wudu ini hukumnya, sholat itu hukumnya macam-macam. Wudu ini hukumnya juga macam-macam. Kalau kita berwudu untuk melakukan sholat wajib, maka hukum pahala wudunya adalah wajib. Kalau kita mau berwudu untuk melakukan sholat sunnah, maka hukum wudunya adalah pahala sunnah. Nah, mana yang wajib ini? Wudu ini adalah perkara yang kaitannya erat dengan syarat sah dan tidaknya sholat. Sehingga kalau wudunya tidak sah, maka sholatnya pun tidak sah. Selagi etakkan diulangi. Apa dia tahu boleh tak? Mengulangi wudu dan mengulangi sholat. Harus diulang lagi. Dan mudah-mudahan tidak sedang menjadi imam. Kalau waktunya habis berarti jadi dikotok. Kotoran. Tapi ada kotoran yang apa istilahnya lupa saya. Ada kotor itu yang dosa. Misalkan kita punya jadwal pos kaki, tentunya kan sampai subuh. Ketika sudah tahyih, mungkin dari Pak Sugeng, udah tahyih, apa boleh kita sampai rumah. Kalau kita tidur, ini biasa tahyih gitu. Nah,
Coba aja. Cukup. Ada metode lain. Kalau cuma dulu kan tembus dulu. Kapor gitu. Kalau kalau juga apa itu kan